Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Oke, pada pagi hari ini kita masih di materi color ya anak-anak ya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya absen dulu. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Rahmat nggak berangkat. Siapa lagi? April. Ada lagi? Oke. Ceki, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi perubahan wujud zat. Ada yang tahu nggak perubahan wujud zat itu apa? Apa Mbak Aisyah? Oke. Ada yang tahu lagi? Mbak Olive apa Mbak Olive? Oke, yang tahu lagi siapa Mbak Iva apa? Oke. Kita akan mempelajari lebih lanjut lagi ya. Halo semuanya, mohon perhatiannya. Masih semangat gak nih pagi-pagi? Oke, kita lanjut belajar lagi. Oke. Kalor itu tidak hanya mengubah suhu, tapi kalor juga mengubah wujud zat. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Apa Bang Gun? Ya, itu juga bisa. Ada yang bisa lagi? Mbak? Ya, ada lagi, ada lagi. Oke, apa itu menyublim? Oke, jadi perubahan wujud zat itu banyak sekali teman-teman. Nah, kita harus tahu apa sih perubahan wujud zat itu, apa sih jenis-jenisnya, siapa yang tahu? Perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama yakni mencair, terus membeku, menyublim, mengembun, menguap, mengkristal. Oke, ada yang tahu mencair itu apa? Contohnya? Oke. Terus apa tadi? Menguap. Menguap itu apa? Contohnya? Masak air. Ya, benar. Yang ketiga apa? Membeku. Cair kepada contohnya? Ya, benar. Yang keempat. Yang keempat apa, Mbak? Ayo apa? Menyublim. Apa itu menyublim? Mbak Naula apa? Itu contohnya. Oke, menyublim itu zat padat yang menjadi uap. Terus yang kelima, mengembun. Mengembun, siapa yang tahu mengembun? Apa? Kayak itu apa? Air mendidih. Air mendidih itu apa? Itu menguap namanya. Kalau mengembun itu gas menjadi cair. Contohnya embun di pagi hari. Terus mengkristal. Ada yang tahu mengkristal itu gimana? Oke, Mbak Afifah apa? Mengkristal apa? Oke, benar Mbak Naula. Seperti garam ya. Oke, kita lanjut lagi.
Selanjutnya yakni kalor laten. Nah, kalor laten ini kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tanpa mengubah suhunya. Jika kalian perhatikan, ketika es batu yang berada pada suhu 0 derajat, itu kalau diberi kalor suhunya enggak langsung berubah. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Mbak Maisha, kenapa seperti itu? Nggak tahu, oke. Kenapa seperti itu? Jadi, kalor yang diberikan itu nggak langsung mengubah suhunya karena kalor itu mengubah es yang membeku itu tadi menjadi cair terlebih dahulu. Baru setelahnya suhu yang dirubah suhunya. Gitu. Terus ada yang tahu lagi contohnya nggak? Ada yang tahu contohnya itu ketika kita merebus air. Ketika merebus air kan mendidih di suhu yang tetap dari 95 sampai 100 derajat Celcius biasanya. Nah, itu suhu di 100 derajat Celcius itu nggak bisa naik lagi karena kalor yang diberikan itu untuk air yang dimasak itu menjadi uap, untuk mengubah air menjadi uap, seperti itu. Itu namanya kalor laten. Nah, sekarang kita akan mempelajari perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada berapa? 2. Apa aja itu? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Alvina, apa? 3, apa aja sebutkan? Oke, benar. Tepuk tangan. Oke, jadi perpindahan kalor itu ada 3. Konveksi, konduksi, konveksi, sama reduksi. Apa sih itu konduksi? Nah, konduksi itu perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai partikelnya. Contohnya seperti ketika kalian mencelupkan sendok logam ke dalam teh panas, lama-kelamaan sendoknya menjadi panas. Nah, itu karena logam merupakan benda yang konduktor atau menghantarkan panas. Yang selanjutnya ada konveksi. Nah, konveksi ini perpindahan kalor melalui aliran zat, biasanya pada cairan atau gas. Contohnya ketika memasak air. Nah, air mendidih itu, air yang panas itu ada di bawah, terus naik ke atas. Dia seperti itu terus, karena air yang di atas yang masih dingin, masih belum panas, itu akan turun ke bawah untuk supaya bisa panas. Selanjutnya ya ini ada reduksi. Mohon maaf ya ini tipe teman-teman. Reduksi ya ini perpindahan kalor tanpa perantara. Siapa yang tahu contohnya pada reduksi? Mengapa kok bisa menjemur pakaian? Oke. Kenapa bisa panas matahari bisa sampai ke baju? Melalui apa? Reduksi itu perpindahan kalor melalui gelombang. Oke. Oke, tenang. Tadi kan kalian sudah saya jelaskan mengenai perubahan wujud zat sama perpindahan kalor. Nah, selanjutnya kalian membentuk kelompok ya. 3-4 orang untuk mengerjakan LKPD-nya, oke?
lagi. Sudah. Iya, nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 3 menit ya, anak-anak. Silahkan dikerjakan. Dikerjakannya sampai yang aktivitas 2 saja. Aktivitas 3. Ada yang ditanyakan apa enggak? Belum tahu, wah. Gimana? Alasannya yang aktivitas 1. Nah, itu kan ketika memasak air, bagian bawah air menjadi panas terlebih dahulu, lalu panas menyebar ke seluruh bagian air. Jenis perpindahan kalor yang terjadi adalah apa? Nah, alasannya bagaimana? Kenapa kok kalian memilih seandainya nih konduksi? Kalian memilih konduksi. Kenapa kok konduksi? Begitu. Ada yang dibingungkan apa enggak nih? Tidak, wah pinter ya, pinter sekali kelompoknya Mbak Afifah ini. Ada yang dibingungkan, anak-anak? Bingung semua. Wah, tadi mendengarkan apa enggak ini? Bingung semua? Ayo, tadi mendengarkan apa enggak waktu dijelaskan? Oh iya, sebentar ya. Kelompoknya Mbak Alda udah apa belum? Belum. Oke. Dipahami dulu ya. Ini mana ini? Wah. Oke. Iya, semangat ya. Ayo, ayo semangat. Waktunya tinggal dikit lagi nih. Waktunya udah hampir habis ya teman-teman. Ayo, pertemuan kemarin udah ada loh ya. Oke. Untuk menghitung kalor itu menggunakan rumus Ki macet. Tahu? Oke, tahu ya semuanya pinter-pinter memang anak kelas ini. Oke, waktunya hampir habis ya. Sudah apa belum? Oke, karena waktunya sudah hampir habis, untuk mengerjakannya dilanjutkan besok lagi ya. Oke, bisa dikumpulkan lebih dahulu nggak apa-apa. Mau dibawa juga nggak apa-apa.
Boleh, besok kita lanjutkan untuk mengerjakannya. Oh iya, anak-anak, untuk pertemuan besok, karena materinya sudah selesai, kita masih ada 2 pertemuan lagi. Nah, 2 pertemuan kita gunakan untuk praktikum ya. Oke, disiapkan ya teman-teman semua, anak-anak. Nanti disiapkan ilmunya. Kalian bisa belajar terlebih dahulu. Nanti saya kasih kisi-kisinya ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke. Anak-anak ada yang ditanyakan hari ini? Pertemuan hari ini? Sudah, nggak ada yang ditanyakan? Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat.